Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, terutama kelas 8E, F, dan G. Baiklah, sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Arif Safruddin, ya, Pak Arif. Kalian sudah pernah mendengarkan? Baik, supaya lebih jelasnya, ini masker saya mau lepas. Bukan berarti kita nyepelek nih COVID, bukan. COVID memang kita harus waspada karena kita tidak bisa melihatnya. Ya, kebetulan saya jauh dari teman yang lain, dari rekan-rekan guru yang lain, maka bisa saja. Nah, ini yang pertama kita lepas supaya kalian kenal. Supaya kalian kenal saya ketika tidak memakai masker. Nih. Sudah hafal kan? Mungkin bahkan sudah pernah saya jewer mungkin. Baik, untuk kelas 8 saya menyampaikan materi atau mengajar kelas 8E, F, dan G. Kelas yang lain A, B, C, D itu nanti Pak Dar, tapi kita mungkin akan kolaboratif mengajar bersama-sama. Sebelum pelajaran kita mulai, anak-anak, saya informasikan bahwa kita tidak libur, kita tetap belajar, hanya saja metodenya berbeda, yaitu kita menggunakan metode daring dalam jaringan. Maka mau tidak mau kalian harus setiap saat memeriksa jaringan kalian, memeriksa HP kalian. Kalian sudah ikut gabung kan di grup kelas WA dan termasuk gabung di Google Classroom. Itu adalah harus kewajiban. Kita buka saja Google Classroom. Jadi pada materi kelas 8, ya, kalau buka kelas kalian, saya percaya kelas kalian banyak. Saya hanya punya 2 kelas 8 tetapi EF, G, dan kelas 9 seluruhnya. Karena kalian kelas 8, kita buka saja kelas 8. Kalian juga ikut buka. Nah, ini di kelas 8 saya sudah menyampaikan beberapa materi. Kita lihat saja di ini ada materi, kemudian ada PowerPoint dan ada tugas perkenalan. Ya. Kita buka dulu buku paket. Buku paket adalah buku yang sama persis. Buku yang sama persis dengan buku yang dipinjamkan di perpustakaan. Jadi kalau kalian belum dapat pinjaman dari perpustakaan, tidak pinjam tidak apa-apa. Artinya bahwa ini kamu download, kamu bisa bawa, bisa membaca kapan saja. Sama persis dengan hanya bedanya kalau di buku kamu bisa secara langsung, kalau di sini secara virtual. Jadi bisa melihat, tapi secara harus pakai alat, ya. Nah, pada bab 1 ini utuh nanti di kelas 8 itu ada 6 bab. Bab yang pertama ini yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada 3 subbab yang akan kita bahas, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang berikutnya adalah makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nih, selain buku juga ada PowerPoint. Ya. Jadi selain buku, di situ ada materi PowerPoint. Kalian boleh download. Sudah saya tuliskan di situ sekitar 6 megabit, itu kurang dari 6 megabit, bisa di-download. Kamu bisa belajar kapan saja. Nih. Sedangkan buku paket ini 28 megabit. Ini boleh kamu download, itu untuk setahun. Kamu buka kapan saja bisa, sambil tiduran juga bisa untuk belajar. Ya, sebelum kita mulai saya ulangi, anak-anak harus ini sebagaimana saya tulis dalam forum, ya. Semoga kesehatan, kedamaian selalu dilimpahkan kepada kita semua. Ingatlah bahwa belajar adalah kewajiban kita. Jadi kamu harus berniat belajar itu dalam rangka melaksanakan kewajiban. Ini
Dari kita lahir sampai akhir mati. Sampai kita mati, kita mau tidak mau harus belajar dan belajar. Apalagi kalian sebagai seorang pelajar memang tugasnya adalah belajar. Kemudian di tugas kelas itu kalian bisa juga melihat ada PowerPoint. PowerPoint ini adalah rangkuman-rangkuman. Ini kita tampilkan rangkuman dari bab 1. Ya, rangkuman dari bab 1. Kalau sudah kamu download, kita buka seperti ini. Jadi apa yang akan kita pelajari di bab 1 nanti? Nah, ini kita buka layarnya. Wah, kesuwen nih gimana ya. Aduh, animasinya banyak ini. Nah, ini. Yang pertama, kita akan belajar di bab 1, ada peta konsepnya, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan, fungsi dan arti Pancasila. Kemudian arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, sama seperti di buku tadi. Kemudian nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup. Yang terakhir, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan dari belajar bab ini yang pertama adalah kita mensyukuri, ya, syukur kita memiliki Pancasila yang memiliki kedudukan dan fungsi di dalam kehidupan bernegara kita. Ya, arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup. Kemudian berikutnya mengetahui dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar-dasar dan pandangan hidup. Yang terakhir mengetahui dan melakukan sebagai perilaku. Jadi perilaku kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi yang kita bahas nanti yang tujuan pertama dulu. Nih, Pancasila sebagai dasar negara. Namanya dasar itu adalah acuan atau aturan pokok atau pedoman pokok. Nih, kamu kalau panjang lebarnya nanti bisa baca di buku sendiri. Jadi sebagai dasar negara adalah sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan negara, intinya itu. Apapun penyelenggaraan negara itu, baik di tingkat RT sampai tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat, harus berdasarkan di dalam penyelenggaraan negaranya harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, bagaimana Pancasila ini ada? Apakah tiba-tiba atau tinggalan dari pemerintah Jepang atau kita import dari negara lain? Ya, tidak. Jadi Pancasila itu adalah benar-benar asli dari bangsa Indonesia. Nanti di situ ada pendiri Indonesia atau founding fathers, itu ketika BPUPKI, kalian tahu BPUPKI? Ya, sebelum BPUPKI itu saya ulangi, sebelum BPKI dibentuk, itu pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Karena keadaan Jepang ini menyadari bahwa perang dunia itu tidak berhenti. Jadi setelah perang dunia ke-1, Jepang sadar nanti akan ada perang dunia 2. Nah, ternyata benar. Sebelum perang dunia kedua, Jepang ini berusaha menarik bagaimana supaya daerah-daerah jajahnya, negara-negara jajahnya itu mau membantunya. Antara lain adalah Indonesia. Saya tidak tahu Jepang ini tulus ikhlas atau tidak. Yang jelas Jepang itu memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Ikhlas atau tidak, tulus atau tidak, atau PHP saja, kita tidak tahu. Dan itu terjadi. Indonesia diberi janji kemerdekaan. Satu, diucapkan sendiri oleh kaisarnya. Yang kedua, diucapkan lagi oleh pimpinan tertinggi Jepang di Indonesia. Nah, untuk membuktikan kalau diberi kemerdekaan, Jepang tidak hanya memberi janji dalam ucapan, tetapi dibentuklah badan namanya BPUPKI, Badan apa? Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya apa? Dokoritsu. Ya, kamu lanjutkan sendiri. Ini. Nah, BPUPKI kemudian mengadakan sidang. Mengadakan sidang setelah terbentuk pada 1 Juni 45 diadakanlah ya sidang, yang mana sidang pertama ini
yang dianggap penting dan memang benar-benar penting itu adalah membentuk dasar negara. Membentuk dasar negara, karena sebuah negara itu harus memiliki dasar, sebuah bangunan itu harus punya fondasi. Kalau tidak punya fondasi, kena angin sedikit, kena goncangan sedikit, roboh. Apalagi negara, dasarnya harus benar-benar kuat. Dan ternyata di dalam persidangan tadi itu menghasilkan sebuah dasar yang namanya Pancasila. Ini, nah, Pancasila sebagai dasar negara itu adalah benar-benar berasal dari asli jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Kita ambil contoh. Kalian tahu sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Coba kira-kira bangsa Indonesia percaya pada Tuhan itu sejak kapan? Coba. Kalau di dalam pembukaan ini adalah dasar negara Indonesia ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kira-kira bangsa Indonesia percaya pada Tuhan itu kapan? Sejak kapan? Satu, sejak bangsa Indonesia merdeka, seperti di dalam pembukaan itu, atau sejak agama masuk di Indonesia, atau sebelum agama masuk di Indonesia. Yo, kira-kira jawabannya apa? Ya, betul. Sebelum agama masuk bangsa Indonesia, masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia sudah percaya pada Tuhan. Lah agamanya apa? Nah, tidak atau belum beragama tapi berkepercayaan, namanya animisme dan dinamisme. Ini wujud nyata bahwa bangsa Indonesia sebenarnya sudah percaya kepada Tuhan, cuman belum tahu. Ini kita ambil contoh lagi. Kalian pernah melihat ketoprak, ya, atau wayang? Adegan pertama ada sang raja, kemudian ada patihnya, ada para menterinya. Nah, di situ rajanya mungkin tanya, ayo gimana kabarnya? Ya, dari wilayah kabupaten sana, gimana kabarnya? Oh, di tempat saya ini ada pandemi COVID misalkan. Nah, kemudian, ini bagaimana solusinya? Nah, maka diadakan namanya musyawarah. Loh, kira-kira ketoprak itu ada di zaman dulu apa ada di saat Indonesia merdeka? Nah, betul, zaman dulu sudah ada. Musyawarah sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Jadi tidak hanya saat ini saja. Ya, jadi ini Pancasila itu adalah benar-benar asli bangsa Indonesia, sehingga benar-benar paling cocok dengan bangsa Indonesia. Jangan beranggapan oh Indonesia maju-maju mergo dasarnya tidak secanggih Singapura. Siapa yang bilang? Ya, Indonesia maju-maju karena tidak maju-maju karena dasarnya berbeda dengan Amerika. Belum tentu Indonesia dikasih dasar seperti Amerika maju, bisa jadi hancur. Ya, misalkan kalau kalian setiap hari makan nasi, ya toh, tiap hari makan nasi kan? Nah, misalkan diganti sekarang makanan kalian tiap hari bukan nasi, tapi makanan yang dari luar negeri, ada hotdog, ada pizza dan sebagainya. Tiap hari seperti itu, kira-kira kamu jadi gemuk? Saya percaya kamu malah diare. Nah, jadi sudah cocok. Kita jangan beranggapan, kita jangan punya pikiran yang salah lagi. Jadi Pancasila itu adalah sudah benar-benar teruji. Nih, coba kembali ke laptop. Penempatan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini dikukuhkan. Jadi sebagai dasar negara itu pada tanggal 18 Agustus 45, yaitu saat PPKI, dalam sidang PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar di dalamnya kan ada Pancasila. Nah, inilah ketika Undang-Undang Dasar ini disahkan sebagai dasar, konstitusi atau hukum dasar Indonesia, maka saat itulah berarti kedudukan Pancasila itu disahkan. Ini pada tanggal 18 Agustus. Dirumuskannya 1 Juni, ditetapkannya tanggal 18 Agustus. Nih. Kemudian
Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup itu apa? Pandangan hidup itu adalah sebagai pedoman, arahan, ya, kalau bahasa yang lain ada namanya ideologi. Jadi setiap orang itu, setiap manusia itu memiliki landasan di dalam bertindak. Di dalam bertindak. Kalau orang yang berjiwa materialis, maaf ya, kita bahas sedikit biar kamu tahu pandangan hidup itu apa, ideologi itu apa. Jadi landasan orang di dalam bertindak. Orang yang materialis di dalam segala tindakannya selalu dihitung. Kalau saya ke sana untung apa rugi? Kalau saya ke sana nanti saya menghasilkan atau tidak? Ini orang materialis, hitungannya serba uang, serba untung rugi. Berbeda dengan orang sosialis, orang yang suka berhubungan ya, kalau sekarang disebut apa, humaniora, ya, itu suka bergaul dengan orang lain, tidak peduli untung rugi, yang penting temannya banyak. Nah, kalau Pancasila bagaimana? Pancasila komplit, jadi tidak sekedar hitungan dengan materi, tidak sekedar hitungan dengan sosial, tapi juga dengan Tuhan. Oh, kalau saya berbuat seperti ini, boleh tidak diizinkan dengan Tuhan. Kalau saya berbuat ini baik tidak terhadap manusia lain maupun diri sendiri. Kalau seperti ini merugikan tidak secara material. Ini jadi sebagai pandangan hidup. Jadi di dalam kita bertindak dalam memecahkan masalah, baik urusan dalam luar negeri maupun urusan apapun, ini kita harus sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, pedoman di dalam kita hidup, baik sendiri maupun bersama-sama. Ini yang berikutnya, Pancasila sebagai kepribadian. Nah, orang yang pribadi Indonesia itu seperti apa? Ini kamu baca sendiri, sudah jelas ya. Nanti kalau kurang panjang, kurang lewas, kamu bisa membaca di buku paketnya. Silahkan di-download. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur di mana kalau kalian di dalam sejarah bagaimana Pancasila akhirnya disepakati, sebelum disepakati menjadi Pancasila itu ada namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta di situ tertulis Pancasila, tertulis sila ya, seperti di pembukaan ya. Piagam Jakarta itu akhirnya nanti disempurnakan menjadi pembukaan. Di dalam Piagam Jakarta ketuhanan, tidak ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ternyata ini menuai protes. Kok bisa protes? Ya, karena ternyata orang Indonesia Timur waktu itu sebagian besar beragama Nasrani. Loh, ini kok ada syariat Islam, ada kata Islam, oh berarti ini tidak tepat untuk Indonesia yang beragam. Akhirnya ada utusan Indonesia Timur yang datang menemui Pak Hatta. Pak Hatta yang waktu itu proklamator ya, belum presiden karena tanggal 17 sore harinya itu menemui Pak Hatta. Ini sila pertama dari ketuhanan yang Maha Esa ini mohon diperbaiki. Kalau tidak perbaiki saya khawatir nanti orang Indonesia Timur tidak mau gabung dengan Indonesia. Akhirnya disepakati ya sudahlah, kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti merupakan perjanjian ya, konsensus itu kesepakatan dari seluruh bangsa Indonesia. Baik, masih ada Pancasila sebagai sumber hukum, ideologi nasional. Nah, ini saya kira itu dulu yang kita sampaikan pada saat ini ya. Kita akhiri, balik ke kamera Mas. Kita akhiri pertemuan pada kali ini ya. Saya pesan kamu jangan banyak keluar dulu. Kalau seandainya ada keperluan keluar, kalian harus tetap memakai masker. Seperti saya kemanapun pakai masker, hanya ini pas siaran karena di ruang yang tidak ada temannya, hanya beberapa bapak ibu guru yang jauh dari ini. Kita akhiri dulu
semangat, saya ingatkan kamu harus belajar dalam keadaan apapun. Belajar adalah masa depanmu. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 menit.